Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Firdausi Anima Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah manuskrip dari penulisan research article atau pembuatan artikel ilmiah. Ada 3 tipe publikasi yang disebutkan. Yang pertama yaitu research article, kemudian ada academic article, dan juga book review. Nah, yang pertama research article atau yang disebut juga dengan original article adalah sebuah jenis tulisan ilmiah yang berisi tentang hasil penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Nah, ada beberapa struktur umum dari research article. Yang pertama adalah judul atau title. Nah, judul ini dituliskan secara jelas dan mencerminkan daripada isi penelitian. Yang kedua ada abstrak. Nah, abstrak itu adalah ringkasan singkat dari seluruh isi penelitian. Jadi pembaca itu tidak perlu membaca secara keseluruhan dari isi penelitian, namun dengan membaca abstrak, pembaca ini bisa memahami inti dari penelitian tersebut. Tulis abstrak itu yang pertama yaitu menjelaskan masalah dan alasan penelitian itu dilakukan secara singkat. Yang kedua yaitu mencantumkan tujuan dari penelitian. Nah, kemudian mencantumkan juga metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya yaitu mencantumkan result atau findings utama dari penelitian. Dan yang terakhir adanya implikasi atau kesimpulan inti dari penelitian. Yang kedua yakni introduction. Nah, introduction ini penting karena akan menentukan apakah pembaca itu akan melanjutkan membaca artikelnya sampai habis atau tidak. Nah, langkah-langkah menulis introduction itu yang pertama bisa mencantumkan nilai publikasinya, tipe publikasinya apakah itu research article atau academic article ataupun book review. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan latar belakang secara umum tentang apa yang diteliti. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan research gap atau celah daripada penelitian. Dan yang keempat yaitu mencantumkan research question dan juga tujuan penelitian. Selanjutnya ada literatur review. Nah, literatur review ini berisi teori atau penelitian terdahulu. Menulis literatur review itu harus disesuaikan dengan judul yang kita teliti. Ini ada metodologi yaitu menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Dengan kata lain, metodologi itu harus menjawab seperti pertanyaan seperti desain penelitian apa yang dilakukan, kemudian siapa yang diteliti atau partisipannya, lalu bagaimana data itu dikumpulkan, kemudian instrumen apa yang digunakan, serta analisis apa yang dipakai dalam penelitian. Kemudian ada results atau findings. Nah, result atau finding ini adalah bagian yang menyajikan temuan utama dari penelitian. Nah, biasanya result atau finding ini berisi maksimal 1000 kata. Nah, bedanya result dan finding yaitu result itu adalah hasil. Nah, di result ini digunakan dalam menentukan temuan dalam penelitian kuantitatif, hasil atau penelitian kuantitatif. Sedangkan finding ini berupa temuan dan biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya ada discussion atau diskusi. Nah, maksudnya adalah menafsirkan hasil penelitian. Yang pertama, langkah-langkah membuat discussion yaitu mencantumkan tujuan dari penelitian, kemudian mencantumkan hasil penelitian yang didapat dan membandingkan dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu hasil atau temuan itu harus sesuai dengan research question yang telah dibuat. Lalu ada pembahasan dari keseluruhan hasil, dan yang terakhir yaitu terdapat implikasi penelitian.
Kemudian ada conclusion. Nah, conclusion ini artinya merangkum hasil dan implikasi, yaitu membuat conclusion ini atau kesimpulan berarti melampaui temuan. Jadi bukan menulis ulang apa yang telah tertulis. Nah, cara membuat konklusi ini yang pertama adalah mereview secara keseluruhan atau overview daripada penelitiannya. Kemudian ada tujuan risetnya. Jadi ada yang dibahas membahas apa yang ada dalam riset. Kemudian yang ketiga ada hasil atau temuan yang diteliti. Nah, yang terakhir adanya implikasi dari penelitian.